Langkah ketiga, mendaftar dan mengelola apa yang ada pada Anda. Saudaraku terkasih, kita menemukan di ayat 2, Elisa bertanya kepada janda itu, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Pertanyaan inilah yang Tuhan tanyakan kepada Musa di semak duri yang menyala. "Apakah yang di tanganmu itu, Musa?" Dan Tuhan melakukan mujizat dengan mengubah tongkat di tangan Musa itu menjadi ular yang kemudian menelan tongkat para ahli sihir Mesir. Pertanyaan ini pula yang Yesus tanyakan kepada murid-muridnya, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Dan melalui 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus mengucap syukur atasnya dan melakukan mujizat, memberi makan 5.000 orang laki-laki dan seluruh keluarga mereka. Sadarkah Anda bahwa sebenarnya Yesus sanggup mengadakan roti dan ikan dari yang sebelumnya tidak ada? Lalu kenapa Yesus bertanya, "Berapa banyak roti yang ada padamu?" Sadarkah Anda bahwa Tuhan sanggup menciptakan ular dari tidak ada menjadi ada tanpa memakai tongkat Musa? Lalu kenapa Tuhan bertanya pada Musa, "Apa yang ada di tanganmu itu?" Perhatikan, saudara, karena cara Tuhan bekerja dimulai dari apa yang ada pada kita. Nabi Elisa mengerti kebenaran ini. Itulah sebabnya ia bertanya pada janda itu, "Apa yang ada padamu?" Seberapa besar kerinduan Anda untuk Allah bekerja di dalam hidup Anda? Bagaimana caranya? Caranya mulai dengan apa yang ada pada Anda. Prioritas pertama dalam hal ini dijelaskan di dalam Ibrani 13 ayat 5, yaitu dengan mencukupkan diri dengan apa yang ada padamu. Apa yang ada pada Anda sekarang? Daftarkan di dalam 4 kolom, yaitu aset, utang, pendapatan, dan biaya. Pada kolom aset, Anda bisa golongkan menjadi 2 bagian, yaitu aset berwujud dan aset tak berwujud. Lalu rincikan masing-masing dengan jumlah nilainya. Contoh aset berwujud misalnya kas atau tabungan, berapa nilainya? Rumah, walaupun mungkin belum lunas. Barang-barang termasuk yang tidak terpakai, misalnya kamera, sepeda, dan lain-lain. Lalu aset tak berwujud. Misalnya Anda memiliki keterampilan tertentu, mungkin memasak, menjahit, atau bertukang. Anda terhubung dengan jaringan komunitas, apakah di keluarga besar, di gereja, atau mungkin followers di media sosial. Kemudian, selanjutnya Anda rincikan beserta dengan jumlah nilainya di masing-masing kolom yang lain, yaitu rincian utang, rincian pendapatan, dan rincian biaya. Setelah menyelesaikan semua rincian ini, lakukan 3 poin tindakan berikut untuk Anda mulai mengelola agar bisa mencukupkan diri dengan apa yang ada pada Anda. Yang pertama, pangkas tiap biaya yang memungkinkan dengan penghapusan dan penghematan. Penghapusan misalnya, hapus biaya TV berlangganan, hapus biaya arisan. Nah, penghematan misalnya, menu makan disederhanakan, listrik dihemat, dan lain-lain. Pangkas biaya ini minimal 30%. Baik sekali kalau bisa dipangkas 50%, bahkan hingga 70%. Yang kedua, negosiasi ulang utang Anda dengan mengajukan permohonan penurunan suku bunga pada kreditur atau bank.
atau cuti membayar pokok, yaitu di dalam periode Anda hanya membayar bunganya saja. Yang ketiga, cairkan aset dengan menjual atau mendowngrade. Apa itu mendowngrade? Misalkan sepeda motor Anda bernilai 12 juta rupiah. Apabila memungkinkan itu dijual, ya silahkan dijual. Sekiranya sepeda motor Anda sangat penting untuk tetap dipakai, bahkan sehari-hari dipakai untuk mencari nafkah, maka Anda bisa mendowngrade sepeda motor Anda dengan menjual 12 juta rupiah, lalu membeli sepeda motor lain yang jauh lebih murah, supaya selisihnya bisa dipakai untuk Anda bertahan di dalam masa krisis ini. Contoh lainnya adalah dengan menjual barang tak terpakai, misalkan kamera tua atau sepeda dan lain-lain. Nah, saudaraku terkasih, yang dibahas di sini barulah garis besar dan sebagian kecil contohnya. Masih banyak tindakan lain yang bisa dilakukan di dalam prakteknya. Itu sebabnya diskusikan tentang daftar apa yang ada pada Anda ini dengan otoritas rohani atau pemurid Anda, dan konsultasikan mengenai poin-poin tindakan mengelolanya dengan penasihat keuangan Anda, agar bisa ditindaklanjuti secara lebih seksama sesuai dengan situasi kondisi Anda. Dengan demikian, Anda sedang belajar mempraktikkan mencukupkan diri dengan apa yang ada pada Anda. Selamat mempraktekkan.